Orang yang membaca Al-Quran tidak punya wudhu, bedanya 25 kali dibanding yang punya wudhu. Kalau hanya Latin saja, hukumnya haram. Harus ditulis Arabnya. Ini mutlak sepakat para ulama Al-Quran bahwa Al-Quran tidak boleh ditulis hanya Latinnya. Jika itu mushaf, ya, jika itu digunakan untuk konsumsi umum. Kalau untuk pribadi ya silakan aja. Tapi intinya bahwa menulis Al-Quran harus huruf aslinya untuk menjaga keaslian Al-Quran. Bahkan terjemahan juga begitu. Kalau terjemah untuk konsumsi umum, kalau terjemah untuk diri kita, untuk itu boleh aja Al-Quran terjemahnya atau maknanya boleh. Yang saya tanyakan tadi bukan soal hukumnya tulisannya, tapi membacanya apa? Tidak punya wudhu, tidak punya wudhu. Orang tidak punya wudhu membaca Al-Quran boleh, asal tidak menyentuh mushaf. Membaca Al-Quran di HP tidak punya wudhu boleh. Cuma Sayyidina Ali menyatakan, tapi ini bukan dari Nabi SAW, tapi saya yakin Sayyidina Ali juga punya hak otoritatif untuk menjelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran tidak punya wudhu, bedanya 25 kali dibanding yang punya wudhu. Misalnya orang yang tidak punya wudhu membaca Al-Quran diberi pahala 25, maka yang tidak punya wudhu diberi pahala 1. Itu tapi memang pendapat ya. Tapi pasti kita bisa ngedong, bisa mengiyakan bahwa beda pahala orang yang membaca Al-Quran punya wudhu dan tidak punya wudhu. Bedanya berapa? Wallahu alam, tapi yang jelas secara logika kita pasti mengiyakan bahwa memang beda. Duwe wudhu kalau kan duwe wudhu. Tapi intinya penjelasan boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Yang tidak boleh itu kalau hadas besar itu tidak boleh membaca. Kalau hadas kecil tetap boleh membaca asal tidak menyentuh mushafnya.